Tersebarnya video syuting sinetron di lokasi pengungsi korban erupsi Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur menuai kecaman berbagai pihak. Aktivitas tersebut dinilai tidak menunjukkan sikap empati terhadap para pengungsi yang sedang dalam masa kesulitan. Ironi, kejadian ini juga terjadi setelah sebelumnya viral baliho seorang politisi di tempat pengungsian yang dianggap berkampanye di tengah penderitaan rakyat. Inilah cuplikan syuting sinetron di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur yang viral di media sosial. Unggahan video amatir pada saat syuting juga dilakukan di depan umum dan disaksikan warga pengungsian. Dalam unggahan yang beredar tersebut, warga Lumajang memprotes syuting sinetron ini karena dinilai sebagai aktivitas yang tidak berempati terhadap korban erupsi Gunung Semeru. Kami di sini tuh mengungsi, lagi kesusahan. Gak pantas lah kalau ada syuting-syuting kayak film-film atau gimana gitu, itu kurang pantas. Tolonglah untuk yang bersangkutan, hargai kami, hargai perasaan kami lagi bersedih, kami tidak punya tempat tinggal, lahan untuk kerja nggak ada, tolonglah jaga perasaan kami. Pihak rumah produksi sinetron mengaku sudah mengajukan surat izin ke sejumlah pihak dan mendapatkan izin dari Bupati Lumajang. Namun Satgas Tanggap Darurat Bencana Erupsi Semeru mengaku tidak pernah menerima laporan terkait syuting sinetron di lokasi pengungsian. Sementara itu, beberapa waktu belakangan juga beredar sebuah video yang menunjukkan jalan menuju posko pengungsian korban erupsi Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Di jalan ini mendadak muncul puluhan baliho yang berisi gambar Ketua DPR Puan Maharani dengan ajakan bangkit menatap masa depan. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya baliho-baliho ini dipasang dan oleh siapa. Sementara tanggapan warga beragam. Salah satu warga beranggapan lebih baik pemimpin beraksi nyata daripada hanya dukungan melalui baliho. Yang berkaitan munculnya baliho politisi di lokasi bencana, kita akan membahasnya bersama Mas Gaib Maruto, pimpinan redaksi MNC Trijaya. Selamat sore Mas Gaib. Selamat sore Mbak Irma. Baik, ada kekecewaan warga ya ketika baliho politisi ada di lokasi bencana. Apakah sebenarnya hal ini etis dilakukan seorang politisi di tengah masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan? Ya, jadi sebenarnya kalau kita di media saja, kita kalau liputan di tengah bencana itu ada pedomannya. Jadi pedoman jurnalis saat meliput bencana. Dan di P3SPS kalau kita di elektronik juga ada pedoman perilaku penyiaran ya, dan standar program. Nah sebenarnya kalau untuk pejabat di tengah bencana itu juga harus punya juga yang namanya pedoman perilaku pejabat saat bencana. Kenapa? Karena bencana itu bukan sesuatu yang biasa. Ini orang lagi kesusahan, lagi kesulitan, dan jangan mengambil keuntungan di tengah bencana itu. Yang ada kita harus memberikan apa yang kita bisa kasih ke mereka. Artinya politisi ini harus hati-hati ya dalam mengambil langkah ketika menghadapi bencana, seperti itu ya Mas Gaib? Oh iya benar, dia memang harus berhati-hati karena dia pejabat publik. Pejabat publik itu punya namanya etika publik. Dia punya empati. Nah, dua itu yang mesti dijaga. Apakah pasang baliho itu pelanggaran hukum? Memang bukan. Tapi kan kita punya yang namanya nilai etika yang harus kita jaga. Gitu. Dan yang mesti diketahui bahwa DPR itu tugasnya adalah mengawasi. Jadi kalau datang ke sana, ya fokus saja mengawasi apakah kebijakan, penyaluran bantuan, dan lain-lain itu udah benar atau belum. Soal bantuan itu tugasnya pemerintah melalui Kemensos, pasti lagi itu. Begitu dengan pejabat yang lain. Kalau datang itu untuk membuat kebijakan supaya penjualannya lebih mudah. Meskipun sudah datang, tapi baliho tetap tidak etis begitu ya, dipasang di sana. Oh iya benar. Buat kita di media itu memang kurang elok lah gitu. Kurang elok. Meskipun yang masang katanya itu relawan, tinggal bisa bilang janganlah masang-masang begitu di tengah bencana. Gak enak sama warga. Kalaupun ngasih bantuan kan kalau ada logo, ada wajah juga kan bisa, udah ketahuan juga. Daripada uangnya buat baliho dengan buat yang lain, buat beli beras, buat buat air bersih.
kita saja kalau liputan bencana itu, kita tuh udah punya pedomannya. Misalkan tidak boleh menampilkan wajah orang yang lagi kesulitan. Kita harus fokus pada penanganan pengungsi. Kita harus fokus pada penyaluran kebutuhan warga di sana apa. Dan yang keempat, kita harus melakukan peliputan dan hasilnya memberikan semangat buat masyarakat. Itu pedoman kita nih sebagai wartawan. Ya, artinya harus Pejabat ada yang pedoman datang ke ya. bencana, iya, juga harus punya pedoman. Mereka nggak bisa asal aja, gitu. Jadi Baik. mesti dibuat tuh. Siapa yang buat? Ya nggak tahu juga tuh. Jadi pedoman Mas perilaku Gaib. pejabat di tengah bencana. Iya, tadi- P3 DS, Iya, Mas P3 Gaib. DB. Baik, Mas Gaib tadi sempat juga menyinggung ini kan disebutkan atau konfirmasi dari pihak PDIP ini adalah spontanitas dari kader begitu yang dilakukan oleh kader, tidak dilakukan langsung oleh tadi. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini dampaknya justru akan negatif begitu terhadap dengan elektabilitas dari Puan itu sendiri? Justru malah Ya, sebaliknya begitu ya? Kalau kita lihat di media massa nasional, terus kita lihat di sosial media, responnya negatif. Jadi baliho ini kan udah mulai, poster-poster kan udah mulai ada di Jakarta waktu itu. Kemudian ditambah sekarang ada di tempat bencana. Itu bukan positif tapi negatif. Dan mesti diingat kalau respon dari kader itu bikinannya itu spontan, bikin dari kain, bikin dari kertas, bikin dari kayu. Sudah kalau dibikinnya rapi, bentuknya sama, segala macam rapi itu kan didesain, itu kan dibuat. Gitu. Jadi kembali ke ya kalau dia begini ya kita setelahnya ke masyarakat. Sosial media udah banyak, masyarakat udah semakin pintar, kita udah tahu apa yang terjadi. Ya sudah terjadi. Dan Artinya terlihat terencana begitu ya, bukan spontanitas begitu? Iya, kalau spontan tuh beda ya. Kalau spontan tuh dibikin apa adanya aja. Baik, Mas Gitu Gaib. sih kalau dari Baik. kita ngeliatnya. Tapi Anda melihat tentu saja ada misi politik di sana ya. Tapi kalau melihat strategi ini justru merugikan begitu? Ya tidak ada aktivitas partai atau politisi yang tidak politis itu nggak ada. Karena bencana dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Iya. Meskipun bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Jadi tetap ada gitu. Dan itu justru malah makin negatif. Kalau menurut saya sih ya. Gitu. Baik. Anda melihat ini sebuah kegagalan komunikasi politik justru ya, seperti itu ya? Iya. Baik. Sebenarnya dengan datang terus diliput media udah cukup sebenarnya bahwa dia hadir di tengah-tengah masyarakat. Nggak perlu ditambah. Jadi kayak berlebihan gitu. Iya. Sesuatu yang berlebihan tuh jadi kurang bagus. Jadi yang cukup aja. Tapi mungkin Biar masyarakat jadi rindu dan kangen. Gitu. baik. Tapi kalau berlebihan jadi nggak enak gitu. betul. Tapi Mas Gaib, Anda melihat ini kan ada yang menyebutkan elit PDIP juga sempat menyampaikan jika sebenarnya baliho itu dibuat atau untuk kepentingan pihak-pihak tertentu justru, dan ini justru memang ditujukan untuk merugikan Puan itu sendiri. Bagaimana Anda melihat ini? Ya nggak juga sih ya, kan tadi Pak Hasto juga udah bilang bahwa itu dibuat oleh kadernya sendiri. Jadi nggak mungkin lah orang tiba-tiba bikin sesuatu dengan niat menjelekan tuh nggak mungkin. Nggak begitu sih caranya menurut saya. Baik. Jadi ini memang direncanakan. Baik. Mas Gaib, mungkin sedikit ini juga kita berbicara mengenai empati begitu ya. Ada juga setelahnya ini ada syuting begitu ya yang viral di media sosial, aktivitas di sana yang tentu saja melukai juga warga pengungsi di sana. Menurut Anda bagaimana kalau di sini dilihat dari tadi sensitivitas empati daripada pelaku seni itu sendiri seperti apa sebenarnya? Yang kita bingung itu adalah gimana etikanya mereka tiba-tiba mengambil kesempatan. Bikin sinetron itu kan ada biayanya. Kemudian biaya itu nanti akan dijual ke stasiun TV untuk mendapatkan keuntungan. Sementara di tempat bencana itu orang lagi kesulitan. Jadi mereka ini mengambil keuntungan di tengah orang sedang kesulitan. Itu udah bukan lagi tidak ada empati, bener-bener nir etika. Jadi udah nir empati, nir etika. Dan saya dengar juga kan pemain sinetron udah minta maaf. Udah minta maaf. Jadi kalau kita hanya berdasarkan surat izin, udah diizinin, terus bukan berarti kita tiba serta-merta langsung bisa syuting di situ. Kita harus punya perasaan juga. Jadi ya mudah-mudahan nggak terulang lagi ya. Gitu. Karena mengambil keuntungan di tengah orang lagi kesulitan tuh
berat sekali itu. Dosanya gede juga kan karena. Iya, baik. Jadi Ini memang wajar kalau dikritik supaya tidak terulang lagi situasi yang seperti ini. baik. Itu semua tentu saja menjadi pelajaran untuk kita semua begitu bagaimana Ya. cara melakukan ataupun menunjukkan empati kita Beda pada kalau korban dia bencana ya. mengambil dokumenter, mengambil gambar dokumenter, tapi bukan bikin film di situ, ada adegannya di situ, pelukan juga di depan warga. Nah, itu udah nggak ada empati sih menurut saya. Baik, itu ya menjadi pelajaran untuk kita semua tentu saja bagaimana kita harus menunjukkan empati tadi ya kepada korban bencana. Terima kasih Mas Gaib Maruto, pimpinan redaksi MNC Trijaya. Selamat sore dan salam sehat selalu Mas Selamat Gaib. sore, terima kasih Pak Irma. Baik, pemirsa Thank you. kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.